Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tata cara pelaksanaan sholat fardu. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita bersama-sama berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sejenak kita ingat kembali pelajaran yang telah lalu tentang sholat fardu. Sholat fardu merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat yang difardukan sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian, syarat wajib sholat fardu adalah seperangkat ketentuan yang berakibat pada munculnya kewajiban melaksanakan sholat. Dan syarat sah sholat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum sholat dilaksanakan. Peta materinya sebagai berikut. A. Tata cara pelaksanaan sholat fardu. Meliputi 1. Ketentuan pelaksanaan dalam sholat fardu. 2. Rukun sholat fardu. 3. Perbedaan rukun antara laki-laki dan perempuan. 4. Sunnah hayat dan sunnah abad dalam sholat fardu. B. Hikmah pelaksanaan sholat fardu. 1. Sholat fardu menjadikan hidup sehat. Dan nomor 2. Sholat fardu membentuk kedisiplinan individu. Sekarang kita memasuki materi yang pertama. A. Tata cara pelaksanaan sholat fardu. Anak-anak hebat, tahukah kalian, dalam pelaksanaan sholat terdapat rukun, sunnah abad, sunnah hayat, dan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Keempatnya menjadi satu kesatuan. Pertama, rukun. Anak-anak, kedudukan rukun sama dengan syarat sahnya sholat yang harus dipenuhi. Perbedaannya adalah syarat sahnya sholat dilaksanakan sebelum sholat dan berlanjut hingga selesainya sholat. Sedangkan rukun dilaksanakan dalam sholat itu sendiri. Rukun dalam sholat tidak boleh ditinggalkan baik karena sengaja, lupa, maupun memang tidak mengetahuinya. Rukun ibarat fondasi rumah, dan rumah tidak akan berdiri jika tidak ada fondasinya. Sekarang sunnah abad. Anak-anak hebat, sunnah abad adalah perkara-perkara yang dianjurkan dalam pelaksanaan sholat. Dan jika ditinggalkan, dapat digantikan dengan sujud sahwi, atau sujud karena lupa dalam sholat. Dalam melaksanakan sujud sahwi, dianjurkan membaca Subhana la yanamu wa la yashu. Artinya, Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kemudian sunnah hayat. Sunnah hayat adalah perkara-perkara sunnah dalam sholat yang jika lupa dikerjakan tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Dua, rukun sholat fardu 5 waktu. Anak-anak hebat, rukun sholat adalah bagian pokok dari sholat itu sendiri. Artinya, perbuatan dalam sholat yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, maka sholatnya menjadi tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i, rukun sholat ada 13, yaitu sebagai berikut. 1. Niat. 2. Berdiri jika mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Rukun dengan tumakninah. 6. Iktidal dengan tumakninah. 7. Sujud dengan tumakninah. 8. Duduk di antara 2 sujud dan tumakninah. 9. Duduk tasahud akhir.
10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca sholawat kepada Nabi, 12 membaca salam pertama, dan yang terakhir tertib. Anak-anak hebat, sekarang perhatikan tata cara pelaksanaan sholat sebagai berikut. 1. Berniat di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Anak-anak hebat, niat memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi. 1. Ada kehendak untuk melaksanakan sesuatu. 2. Menjelaskan ibadah yang hendak dilakukan. Dan yang ketiga, menyertakan kata fardu dalam niatnya. Sekarang, perhatikan gambar tersebut. 1. Mengangkat tangan. 2. Berdiri. 3. Pandangan mata ditujukan kepada tempat melaksanakan sujud. Kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Anak-anak hebat, bagi seseorang yang kesulitan berdiri karena sakit atau lemah fisiknya, maka diperbolehkan sholat dengan duduk. Berdiri merupakan rukun awal sholat sebelum melakukan takbiratul ihram yang disertai dengan niat sholat. 3. Takbiratul ihram atau membaca Allahu Akbar dengan menghadap kiblat. Mengangkat tangan sejajar dengan 2 daun telinga. Waktu mengangkat tangan dilakukan bersamaan dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Sekarang, perhatikan gambar tersebut. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah secara lengkap dan lafal Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian di dalamnya. Yang kelima, ruku' yang berarti membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan memegang kedua lutut dengan tuma'ninah, yaitu berdiam dalam ruku' hingga seluruh anggota tubuh tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih. Doa ketika ruku' adalah Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sekarang, perhatikan gambar tersebut. Gambar pertama, orang sedang melaksanakan takbir. Gambar kedua, orang yang sedang melaksanakan ruku'. 6. Iktidal dengan tuma'ninah, yaitu bangun dari ruku' dan berhenti sejenak hingga seluruh anggota tubuh tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih. Doa iktidal adalah Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sekarang, perhatikan gambar tersebut. Gambar nomor 1, gambar posisi setelah melaksanakan iktidal. 2 dan 3, proses menuju sujud. Dan gambar nomor 4, kedua tangan telah diletakkan di lantai. 7. Sujud dengan tuma'ninah, yakni meletakkan dahi, hidung dan kedua telapak tangan, lutut dan kedua ujung kaki di lantai, dan berhenti sejenak hingga anggota tubuh tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih. Anak-anak hebat, sekarang perhatikan gambar tersebut, di mana dahi, hidung, dan kedua telapak tangan, lutut dan kedua ujung kaki, semuanya diletakkan di lantai. Perhatikan pula gambar posisi kedua kaki ketika sedang melaksanakan sujud. Bacaan ketika sujud adalah Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nomor 8. Duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah, yakni dengan duduk iftirosi. Caranya adalah dengan meletakkan punggung kaki kiri di lantai dan mendudukinya, kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat. Perhatikan gambar tersebut. Pandangannya ditujukan kepada tempat melaksanakan sujud. Doa duduk di antara sujud adalah
Rabbi firli warhamni waj'burni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nomor 9. Duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumak nina. Duduk tawaruk dengan cara menegakkan kaki kanan dan meletakkan kaki kiri ke depan di bawah kaki kanan dan duduk di atas lantai. Sekarang perhatikan gambar tersebut, di mana posisi kaki kanan ditegakkan dan meletakkan kaki kiri ke depan di bawah kaki kanan. Perhatikan pula posisi tangan dan posisi jari ketika sedang melaksanakan duduk tasyahud awal. Bacaan ketika melaksanakan tasyahud awal adalah At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Nomor 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Bacaannya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Yang ke-12, mengucapkan salam pertama dan niat keluar dari sholat ketika salam pertama. Silakan diperhatikan gambar tersebut. Posisi badan tidak berubah ketika melaksanakan salam, baik ketika salam pertama maupun salam kedua. Yang terakhir tertib, yaitu melaksanakan rukun-rukun sholat sebagaimana yang telah ditentukan. Yang ketiga, perbedaan pelaksanaan rukun antara laki-laki dan perempuan. Anak-anak hebat, terdapat perbedaan pelaksanaan rukun antara laki-laki dan perempuan. Pertama, dalam rukuk dan sujud. Untuk laki-laki, merenggangkan antara siku dari kedua lambungnya dan mengangkat perut agar menjauh dari kedua paha. Sedangkan untuk perempuan, merapatkan bagian-bagian yang direnggangkan. Perut menempel pada kedua paha, dan ketika sujud dan rukuk, kedua lututnya saling menempel. Begitu juga, kedua kakinya harus posisi ini lebih menutup bagi perempuan. Kemudian perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika cara membaca bacaan sholat. Untuk laki-laki, mengeraskan suara bacaannya pada sholat-sholat jahriyah dan membaca dengan suara rendah pada sholat-sholat sirriyah. Sedangkan untuk perempuan, sholat yang dilakukan di sekitar laki-laki yang bukan muhrim dianjurkan merendahkan suaranya. Perbedaan selanjutnya tentang aurat. Untuk laki-laki, dalam sholat minimal harus menutup anggota tubuh antara pusar hingga kedua lutut. Dan untuk perempuan, menutup seluruh anggota badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. 4. Sunnah sholat 5 waktu. Anak-anak hebat, sunnah sholat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sunnah abad dan sunnah hayat. A. Sunnah abad. Sunnah abad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Termasuk sunnah abad adalah 1. Tasyahud awal, 2. Duduk tasyahud, 3. Baca sholawat Nabi ketika tasyahud. B. Sunnah hayat. Anak-anak hebat, sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan
tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Dan yang termasuk sunnah hayat adalah sebagai berikut. 1. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. 2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap. 3. Memandang ke tempat sujud. 4. Membaca doa iftitah. 5. Tumak ninah atau diam sejenak sebelum atau sesudah membaca surat Al-Fatihah. 6. Membaca lafaz amin sudah membaca surat Al-Fatihah. 7. Membaca surat selain surat Al-Fatihah setelah membaca surat Al-Fatihah. 8. Memperhatikan atau mendengarkan bacaan imam bagi makmum. 9. Mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama ketika sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. 10. Membaca takbir intikal setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dari ruku. Dan 11. Membaca tasbih ketika bangkit dari ruku. Sekarang yang B, hikmah sholat. Anak-anak ibad, ada beberapa hikmah ketika seseorang melaksanakan sholat fardu. Hikmahnya adalah A. Mendidik disiplin dan menghargai waktu. B. Menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. C. Menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah yang harus senantiasa menyembah Allah. D. Menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah SWT. Dan yang terakhir, sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Anak-anak ibad, dari materi yang telah Pak Guru sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, tata cara pelaksanaan sholat mengandung pelaksanaan 3 aspek ketentuan, yaitu rukun sholat, sunnah abad, dan sunnah hayat. Kemudian, rukun sholat adalah seluruh ketentuan yang harus dipenuhi selama pelaksanaan sholat berlangsung. Kemudian, sunnah abad adalah ketentuan-ketentuan yang sangat dianjurkan untuk dipenuhi selama pelaksanaan sholat. Sedangkan sunnah hayat merupakan ketentuan-ketentuan yang dianjurkan untuk dipenuhi selama sholat berlangsung. Anak-anak hebat, sebelum Pak Guru akhiri, silakan dikerjakan tugas sebagai berikut. 1. Seseorang yang lupa membaca tasyahud awal, bagaimana hukumnya? Yang kedua, tuliskan bacaan sujud sahwi. Yang ketiga, apa perbedaan antara sunnah abad dengan sunnah hayat? Dan yang terakhir, sebutkan hikmah melaksanakan sholat. Demikian anak-anak pertemuan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap rajin beribadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.